Halo parents, perkenalkan saya Bernard Pesik selaku Center Coordinator untuk Mentari Assessment. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara Mentari Group dengan Pilar Bangsa School, dan kami juga mau mengucapkan selamat terhadap beberapa siswa yang kemarin di bulan Juni sudah boleh mengikuti ujian Cambridge English. Nah, sesuai dengan jadwal, saya akan berbagi dan sharing update informasi mengenai ujian Cambridge English yang rencananya akan kembali juga dilakukan di Sekolah Pilar Bangsa. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan sharing saya, izinkan saya berbagi informasi mengenai artikel yang saya dapatkan dari Kurikulum Merdeka. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar sebelumnya ya mengenai wacana bahwa pemerintah akan menerapkan kurikulum merdeka di Indonesia. Saat ini capaian untuk anak kelas 11 dan 12 di SMA itu mereka harus lulus dengan nilai setara dengan level B2. Nah, ini mengacu terhadap CEFR. Bapak Ibu bagi yang belum familiar dengan CFR nggak perlu khawatir, nanti saya juga akan berbagi sedikit informasi mengenai apa itu CFR. Nah, tapi artinya dari artikel ini kita bisa mengetahui bahwa pemerintah pun juga sudah mulai mengakui dan menggunakan CFR sebagai satuan tolak ukur untuk mengakses atau menilai kemampuan anak-anak di Indonesia. Nah, pada saat saya mau berbicara dan berbagi mengenai assessment yang reliable, maka ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Beberapa poin yang dapat menunjukkan bahwa suatu assessment itu dapat diandalkan. Yang pertama, assessment tersebut haruslah terukur. Artinya ini terdapat skor, nilai, termasuk goals yang ingin dicapai. Jadi bukan hanya sekedar subjektif, tetapi assessment tersebut harus benar-benar memiliki outcome yang jelas. Kemudian, assessment tersebut haruslah diakui secara global, serta yang paling penting adalah hasil dari assessment tersebut harus dapat menjadi basis dalam pengembangan kompetensi ke depannya. Nah, ini hal yang sangat penting karena kalau dari assessment tersebut kita tidak mendapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai evaluasi, maka assessment tersebut tidaklah dapat diandalkan. Pada saat ini, Mentari Assessment kami hadir sebagai Authorized Platinum Exam Center di Indonesia. Kami merupakan satu-satunya Platinum Exam Center di Indonesia. Ini merupakan reward tertinggi yang diberikan oleh Cambridge Assessment English atas full compliance dalam pengadaan ujian Cambridge English di Indonesia. Dan saat ini kami juga mau mengajak Sekolah Pilar Bangsa untuk kerjasama dan kedepannya dapat menjadikan Sekolah Pilar Bangsa sebagai Cambridge Exam Preparation Center, yang artinya nantinya ke depannya sekolah juga akan terafiliasi dengan Cambridge, artinya sekolah juga bisa menggunakan logo We Prepare for Cambridge English Qualification. Nah, tadi di awal saya sempat berbagi mengenai CEFR. Jadi CEFR merupakan Common European Framework of Reference. Ini merupakan satuan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan berbahasa asing. Dalam hal ini khususnya bahasa Inggris. Ini sudah diakui secara global, banyak negara yang menggunakan dan mengakuinya. Dan seperti yang kita lihat, saat ini pemerintah Indonesia pun juga ke depannya akan mulai menggunakan CFR ini juga. Nah, dari CFR ini, levelnya itu dimulai dari A1, kemudian naik ke A2, B1, B2, C1, dan yang paling tinggi level proficiency ada di level C2. Nah, untuk ujian Cambridge English ini sendiri nanti akan mengujikan 4 basic skill, jadi reading, writing, listening, dan speaking. Ujian Cambridge English ini juga saat ini diperkenalkan sejak sedini mungkin. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui di mana level kompetensi anak-anak kita. Supaya tujuannya bukan sebagai penilaian akhir, tapi lebih kepada memberikan assessment di level kompetensi anak-anak saat ini.
Itulah alasannya kenapa diperkenalkan sejak sedini mungkin, supaya nanti dari hasil analisisnya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi secara bertahap. Nah, dengan adanya tolak ukur CFR ini, artinya sekarang siswa, orang tua, termasuk guru pun bisa menentukan goals yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada di level A1, mungkin harapannya nanti pada saat lulus SD, mereka semua sudah ada di level A2. Nah, jadi ini akan sangat terbantu sekali dengan adanya ujian Cambridge English. Nah, berdasarkan rekomendasi, ujian Cambridge English ini akan dilakukan setiap 2 tahun, jadi biasanya dilakukan di kelas 2, itu mengikuti ujian level starters, kemudian di kelas 4 nanti akan mengikuti movers, kemudian kelas 6 flyers, nanti di SMP ada A2 key, kemudian ada B1 preliminary, dan nanti pada saat di SMA, ini kebetulan rekomendasinya sama seperti yang diharapkan oleh pemerintah juga. Jadi pada saat nanti mereka lulus SMA, di kelas 11 dan 12, mereka sudah ada di level B2. Nah, satu-satunya cara supaya anak-anak bisa mencapai level yang diharapkan ini tentu saja dengan memperkenalkan ujian Cambridge English ini sejak sedini mungkin. Karena kalau mereka hanya menggunakan ini di tahap akhir saja, ada kemungkinan mereka bisa saja gagal. Oleh karena itu, kami perkenalkan sejak sedini mungkin supaya anak-anak bisa memiliki exposure-nya, mereka sudah punya pengalaman seperti apa sih mengadakan ujian berstandar internasional. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya ini sendiri, nanti materinya akan dikirimkan langsung dari Cambridge, UK, kemudian nanti kita akan distribusikan ke sekolah. Nanti pengadaan ujiannya itu sudah termasuk ada pengawasnya, dan adanya speaking examiners yang tersertifikasi. Artinya nanti yang akan memberikan tes speaking ini bukan hanya sekedar expat, tapi mereka merupakan penguji Cambridge English yang sudah terlatih dan tersertifikasi langsung dari Cambridge. Nah, nanti pada saat mereka mengikuti tes ini, hasilnya nanti akan terukur seperti ini. Artinya pada saat misalnya sebagai contoh di sini, pada saat anak-anak sudah sampai di level A2, artinya dia sudah menguasai beberapa hal atau beberapa poin seperti ini. Ini adalah can-do statement dari level A2. Jadi pada saat nanti mereka lulus dengan level A2, artinya pada saat dibilang mereka sudah mampu berbahasa Inggris, penjelasannya contohnya seperti ini. Mereka sudah understand and use basic phrase and expression. Mereka sudah bisa menulis bahasa Inggris, tapi masih di simple written English, misalnya seperti itu. Jadi sudah ada penjelasan secara detail di mana level kompetensi anak-anak saat ini. Nah, untuk di level primary, saat ini untuk SD, baik yang mengikuti ujian starter, mover, dan flyers, nanti akan mendapatkan sertifikat seperti contoh, ini akan diberikan penilaian menggunakan jumlah shield. Ya. Jadi shieldnya nanti mulai dari 1 shield, sampai maksimal ada 5 shield, seperti contoh yang ada di gambar saat ini. Dan tentu saja juga ada can-do statement-nya dan penjelasannya, sama seperti tadi. Nah, nanti kalau pada saat mereka sudah mencapai level atas, biasanya nanti pada saat mereka di SMP dan di SMA, nanti sertifikatnya akan sedikit berbeda, itu nanti akan menggunakan skor, dan mereka juga akan mendapatkan statement of result. Nah, yang menarik dari statement of result ini, mereka misalnya sebagai contoh mengikuti ujian di level A2. Ujian Cambridge English ini dapat mengevaluasi satu level ke atas dan satu level ke bawah. Jadi kalau misalnya sebagai contoh pada saat mereka ikut ujian A2, tapi ternyata secara rata-rata ini dicontoh mereka nilainya sudah sampai di B1. Artinya nanti Cambridge akan mengakui bahwa peserta tersebut sudah ada di level B1. Maka nanti sertifikatnya yang diberikan pun juga sudah level B1, walaupun ujian yang diikuti adalah di level A2. Nah, salah satu kelebihannya dengan sekolah pilar bangsa menjadi preparation center, nanti sekolah akan mendapatkan akses ke Cambridge untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dan ini sangat penting karena evaluasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan kompetensi bahasa Inggris anak-anak di sekolah pilar bangsa.
Jadi nanti secara detail guru tuh bisa menganalisa kemampuan listening, reading, speaking, dan writing. Jadi itu detailnya sudah tersedia, bahkan nanti juga ke depannya sekolah bisa membandingkan hasil rata-rata nilai anak-anak di sekolah dengan sekolah lain yang sudah mengikuti ujian Cambridge English ini. Jadi ini bisa dibilang bisa juga sebagai benchmark ke depannya. Dan untuk ujian Cambridge English ini sendiri sudah digunakan dan dilakukan di banyak kota. Saat ini sudah ada lebih dari 100 sekolah yang sudah menjadi preparation center. Ini adalah beberapa contoh yang kami sharing. Jadi ada sekolah di Alphard, kemudian Lab School di Bandung, Santa Ursula di Jakarta, termasuk bahkan kursus Beyond Education yang di Sorong. Mereka pun juga sudah menjadi preparation center untuk Cambridge English di Indonesia. Dan untuk itulah makanya kami mau mengundang sekolah beserta parents dan siswa supaya bisa bergabung menjadi komunitas dari Cambridge English ini. Untuk ujian Cambridge English ini sendiri juga nantinya memiliki recognition yang sangat baik, artinya sertifikatnya itu sendiri selain sebagai reward bagi anak-anak, sertifikat itu juga akan diakui secara global. Sertifikat tersebut dapat digunakan karena dia berlaku seumur hidup. Pada saat mereka mau melanjutkan studi mereka, sertifikat tersebut dapat digunakan. Bukan hanya nanti di level SMA, bahkan sebagai contoh, baru-baru saja ini di Singapura, MOE-nya atau Ministry of Education-nya saat ini sudah tidak lagi menyediakan ujian bahasa Inggris pada saat anak-anak pergi ke Singapura. Jadi mereka sudah diminta membawa ujian sertifikat dari ujian Cambridge English. Nah, ini artinya pada saat anak-anak sudah memiliki sertifikat Cambridge English, ini akan sangat membantu sekali sehubungan dengan peningkatan kompetensi mereka, termasuk rencana pendidikan mereka ke depannya. Dan dengan semakin banyaknya sekolah yang menjadi preparation center saat ini, kita sudah melakukan di banyak kota, maka kami pun juga mau mengajak parents dan anak-anak supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan mengikuti ujian Cambridge English ini, supaya kita bisa melakukan evaluasi, supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, dan akhirnya kemampuan mereka pun bisa diakui secara global. Artinya pada saat mereka sudah lulus di level tertentu, maka seluruh dunia pun akan mengakui bahwa anak-anak sudah terdapat di level tersebut. Baik, ya kurang lebih demikian sharing dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Pilar Bangsa dan untuk parents dan khususnya juga untuk peserta yang kemarin sudah mengikuti ujian Cambridge English. Selamat, semoga hasilnya memuaskan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih.